Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pernah mendengar kata saksi? Ada berapa macam saksi? Banyak ya. Yang sering kita dengar apa misalnya? Saksi, ya, saksi di pengadilan. Kemudian ada yang namanya saksi mata, ada yang namanya saksi bisu, apalagi saksi, ya, saksi dusta. Nah ini semua saksi dusta nih. Apakah seorang saksi itu sangat penting? Penting ya. Nah, makanya kalau ada pengadilan, ada sidang, itu sangat dibutuhkan yang namanya saksi. Saksi artinya orang yang akan memberikan kesaksian. Dan diharapkan kesaksiannya adalah kesaksian yang benar. Ya. Bukan saksi dusta, bukan saksi palsu. Kesaksian yang benar. Tapi kenapa banyak orang tidak mau jadi saksi? Ketika misalnya melihat ada kecelakaan di jalan, ada mungkin peristiwa bully,
anak-anak atau peristiwa pembunuhan. Ya. Kenapa? Takut? Ya, karena takut nanti ya takut apa istilahnya? Takut terlibat, mungkin malah nanti balik dituduh, kemudian juga takut menjadi repot ya. Banyak yang tidak mau menjadi saksi karena nanti malah repot gitu hidupnya. Tidak, lebih baik pura-pura tidak tahu. Lebih baik pura-pura tidak mengerti kejadiannya secara nyata. Tapi kita semua kumpul sekarang ini, ada orang Teluk Betung percaya kejadian 2024 tahun yang lalu. Ini berkat apa? Berkat kesaksian. Siapa yang menjadi saksi peristiwa 2024 tahun yang lalu? Ya, nah, tadi yang dibacain itu. Terutama Santo Petrus dan para rasul, ya. Bisa nggak kita bayangkan bahwa mereka kemudian punya keberanian untuk bersaksi tentang siapa Yesus ini? Kita sudah merayakan dalam Pekan Suci. Bagaimana peristiwa heboh, peristiwa kontroversial, ya, yang terjadi pada diri Yesus. Kita diajak untuk merenungkan bahwa orang banyak yang sebelumnya berteriak-teriak Hosana, Hosana, Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam waktu singkat, ya, tidak hanya diwakili oleh KUR, ya, Jumat Agung berteriak salibkan dia, ya, begitu drastis perubahannya dari yang memuji-muji Yesus kemudian meminta Yesus disalibkan. Dan kemudian yang terjadi bahwa ketika Yesus ditangkap, para murid sendiri sudah tercerai-berai, kocar kacir, entah pergi kemana, kecuali Yohanes, ya, yang nanti mengikuti Yesus sampai disalib di puncak Golgota. Ada perubahan yang drastis, perubahan besar dalam diri mereka. Nah, kita bisa membayangkan ini sebetulnya tidak mudah. Misalnya kita pernah mengalami kerusuhan 98. Kita juga pernah mengalami misalnya, ya mungkin di Lampung ini pernah ada perang antar saudara begitu, ya. Nah, mungkin kita menjadi orang yang bahkan tidak hanya menyaksikan, mungkin juga korban, tetapi kita kemudian melihat bahwa ada kekuatan besar yang membuat kita takut untuk bersaksi tentang kebenaran. Ya. Nah, maka kita melihat ini, para rasul, murid-murid yang tadinya kocar-kacir, yang tadinya tercerai-berai, kemudian berani bersaksi. Apa yang disaksikan? Bahwa Yesus memang sungguh mati. Ya. Untuk mengatakan Yesus bangkit itu harus menerima fakta bahwa Yesus mati. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Lalu hari ini diceritakan ada kubur kosong. Tanya Yesus sebelumnya diletakkan di situ, dimakamkan di situ, tetapi kemudian kuburnya kosong. Memang tidak ada yang melihat secara langsung kejadian Yesus bangkit itu. Ya. Tetapi ada fakta bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Dan kemudian mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Karena Yesus berulang kali menampakkan diri. Masih banyak orang yang mungkin mengaku ilmuwan dan segala macam mencoba muta-atik, jangan-jangan Yesus tidak mati. Jangan-jangan dia hanya pingsan. Jangan-jangan dia menjadi sadar karena hawa sejuk di dalam makam dan karena pengaruh misalnya rempah-rempah, ya. Sampai sekarang ada teori itu dipakai, ya.
silakan, karena mereka hanya berasumsi karena tidak pernah istilahnya meneliti langsung kejadian itu, tetapi hanya membuat kesimpulan yang namanya post factum, setelah fakta yang jauh sekali. Ya, orang-orang modern yang mencoba mungkin memamerkan ilmunya untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan kemudian tidak ada kebangkitan, tetapi Yesus hanya pingsan dan Yesus menjadi siuman, kemudian pergi diam-diam. Nah, tidak cocok dengan apa yang dikisahkan dalam Injil, karena ada fakta kubur itu dijaga oleh siapa, tentara Pilatus, karena ada orang Yahudi yang melaporkan bahwa orang ini pernah berkata bahwa dalam 3 hari dia akan bangkit. Maka supaya murid-muridnya nanti tidak memberi kesaksian palsu, ya, dengan mengatakan bahwa Yesus memang bangkit seperti dikatakannya, nah silakan dijaga kubur itu. Ya. Tapi faktanya para penjaga diceritakan dalam kitab suci yang justru menyaksikan kejadian itu sampai mereka menjadi pucat pasi seperti mayat, ya, walaupun kemudian tetap kalah dengan suap yang mengatakan bahwa malam-malam murid Yesus mencuri jenazah itu, ya. Dan itu dikatakan cerita itu tersebar sampai sekarang. Ya, ada kesaksian palsu bahwa mereka yang menyaksikan langsung justru mengatakan jenazah Yesus dicuri oleh orang. Tapi nanti setelah Pentakosta, setelah banyak orang bertobat, Petrus berkobar-kobar memberi kesaksian itu, nah para penjaga ini diceritakan juga ada yang kemudian percaya kepada Yesus. Bahkan juga orang yang menombak lambung Yesus, ya, dia menjadi martir, menjadi santo. Saudara sekalian, lihat kesaksian ini begitu kuat karena memang ada perubahan yang nyata di dalam diri para murid dari yang semula tercerai-berai, kemudian mendapat kabar itu bahwa Yesus bangkit, dimulai dari Maria Magdalena yang dikatakan memperoleh penampakan pertama, ya. Mungkin kalau mau Maria Magdalena itu ingin lari ke sana kemari untuk berteriak-teriak bahwa Tuhan sudah bangkit. Tetapi dia akhirnya juga menyerahkan bahwa kesaksian itu harus diteruskan oleh para rasulnya, ya. Dan itulah yang memang terjadi. Para rasul pergi untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan yang sudah mati, Tuhan bangkit. Mungkin ada kesulitan, ada orang yang merasa mengerti logika filsafat. Masa Tuhan bisa mati? Masa Allah bisa kalah sama manusia? Ya. Tetapi kesaksiannya tidak berubah. Santo Petrus tadi juga mengatakan bahwa dia mati dan dia bangkit. Ya. Karena memang tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Kristus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian, kemudian dia bangkit dengan jaya. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kesaksian itu berjalan terus lewat pendampingan Roh Kudus kepada segala bangsa. Seperti tugas perutusan yang diterima oleh para rasul. Pergilah kepada segala bangsa, wartakanlah Injil, baptislah orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita semua sekarang adalah hasil dari buah kesaksian para rasul itu. Kita yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian 2024 tahun yang lalu, menyerahkan diri kita untuk percaya bahwa dalam pribadi Yesus yang pernah sengsara, wafat, disalibkan itu, kemudian dimakamkan, sudah bangkit menjadi juru selamat. Ada 2 jenis cara bicara. Yang pertama namanya homologi, itu melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya yang terlihat ada bersama-sama dengan para rasul. Kata di Petrus mengatakan Tuhan sudah membangkitkan dia, Allah sudah membangkitkan dia. Nah, ada juga orang yang mengatakan bahwa kalau dia Tuhan harusnya bisa bangkit sendiri. Nah, tapi memang ada 2 cara bicara ini yang dilakukan baik oleh Santo Petrus maupun juga Santo Paulus dan para rasul yang lain.
ketika berbicara kepada orang-orang Yahudi yang menyaksikan Yesus yang hidup konkret bersama dengan mereka dalam sosok manusia yang penuh, yang sejati, ya, maka kemudian cara bicaranya adalah dia yang kamu salibkan itu, ya, sebagai orang yang sangat baik, yang paling baik, yang tidak berdosa, sudah dibangkitkan Allah. Tetapi dari sisi yang kedua, yang namanya rumusan iman, kita semua sampai sekarang juga berani mengakui bahwa Yesus Tuhan, maka dia bangkit dari antara orang mati. Dan seperti kata pembukaan tadi, dia menjadi putra sulung kebangkitan. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, dia menjadi putra sulung kebangkitan, dan setelah itu orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya, kita bisa menyimpulkan itu barangkali mulai dari Bunda Maria, mulai dari para rasul, lalu kita semua di tahap berikutnya. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa ini sukacita Paskah yang harus kita rayakan, tidak hanya sebagai kenangan, tadi juga kata pengantar mengatakan demikian, tetapi karena ini adalah daya Roh Kudus yang bekerja tanpa mengenal ruang dan waktu, ya, tidak terbatas pada ruang dan waktu, dia bisa menghadirkan kembali karya keselamatan yang dulu pernah terjadi. Dan kita simpulkan bahwa perayaan Paskah, perayaan pokok iman kita, itu selalu kita rayakan secara sakramental. Dengan sumber dan puncaknya adalah Ekaristi. Itu mengatakan bahwa Ekaristi selalu relevan, karya keselamatan itu terus berlangsung sampai akhir zaman, dan kita semua sudah ambil bagian di dalamnya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang kita siapkan hati untuk memperbaharui janji baptis kita.